Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini mempresentasikan video pembelajaran terkait materi yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Materi yang akan saya bahas adalah materi tentang metode harga pokok proses atau proses costing. Ini adalah video pertama dari 3 video yang akan saya buat. Ya, yang akan dibahas sekarang adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Dapatkan video lengkapnya di e-learning.perbisalemba.com. Cari e-learning akuntansi biaya edisi ke-6 Firdaus Dunia dan kawan-kawan. Yang Anda dapat peroleh itu nanti ada video pembelajaran konsep, ada video soal pembahasan esai, ada video soal pembahasan pilihan ganda, kemudian juga ada persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, e-learning ini dapat Anda peroleh dengan cara membeli buku akuntansi biaya edisi ke-6 yang original tentu saja, yang ada kode akses e-learning di dalamnya. Anda dapat memperoleh buku ini dengan harga promo di lexicabookstore.com atau Anda membeli e-learningnya di e-learning.penerbitsalemba.com. Oke, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 4 buku akuntansi biaya edisi ke-6 Firdaus Dunia dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan dijelaskan tujuan dan karakteristik dari metode harga pokok proses atau proses costing. Berikutnya akan dijelaskan biaya produksi per departemen dan alirannya atau arusnya. Yang ketiga, jenis dari arus produksi dalam pembuatan produk. Kemudian yang keempat, prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berikutnya, pengaruh otomatisasi atas struktur biaya produksi. Yang terakhir, penyusunan laporan biaya produksi per departemen untuk perusahaan manufaktur dengan metode rata-rata tertimbang untuk video yang pertama ini, dan metode first in first out atau FIFO untuk video yang berikutnya. Terdapat 2 metode penentuan harga pokok yang dasar ya. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan. Di buku ini sudah dibahas di bab 3. Dan metode harga pokok proses yang dibahas di bab 4. Sebetulnya ada juga metode hybrid, yaitu di mana metode ini menggunakan 2 metode penentuan ini. Yang pertama katakanlah menggunakan dulu metode harga pokok proses, pada suatu titik nanti akan menggunakan metode harga pokok pesanan. Tapi dalam buku ini yang dibahas memang metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, job order costing dan proses costing. Berikutnya kita masuk ke metode penentuan harga pokok proses. Nah, metode penentuan harga pokok proses atau proses costing, dia terfokus pada departemen-departemen dalam pabrik atau pusat-pusat biaya dan proses produksi. Nah, metode penentuan harga pokok proses dapat digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, jadi berproduksi dalam jumlah besar, kemudian produknya homogen atau sama, secara berkesinambungan. Nah, perusahaan-perusahaan apa saja yang bisa menggunakan harga pokok proses, penentuan harga pokok proses atau proses costing? Misalnya industri baja, industri semen, bahan kimia, kertas, dan tekstil. Bisa juga misalnya adalah yang menghasilkan air minum dalam kemasan, contohnya gitu ya. Adapun tujuan metode harga pokok proses atau proses costing itu adalah yang pertama, menentukan harga pokok atau biaya per unit. Yang kedua, membagi jumlah biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan. Yang ketiga, itu menyusun laporan biaya produksi atau cost of production report. Berikut ini adalah karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, biaya diakumulasikan menurut departemen atau unit yang memproduksi dalam perusahaan. Berikutnya, biaya produksi dibebankan ke akun barang dalam proses atau work in process dalam setiap departemen produksi yang ada. Jumlah unit barang dalam proses atau work in process dinyatakan dalam tingkat penyelesaian dan unit yang selesai. Jadi dinyatakan dalam persentase penyelesaian.
Biaya per unit dihitung menurut departemen yang ada, kemudian jumlah unit yang selesai dan biayanya dipindahkan ke departemen berikutnya. Jadi katakanlah perusahaan memiliki 2 departemen. Produk yang sudah selesai di departemen 1 akan dikirimkan nanti unitnya dan berikut biaya, total biayanya ke departemen 2. Di departemen 2 diproduksi, kemudian selesai dan dikirimkan nanti dia ke gudang barang jadi. Nah, kemudian ada penggunaan formulir laporan biaya produksi. Sebagaimana kita ketahui, pabrik sekarang lebih banyak menggunakan mesin ataupun malah robot dalam kegiatan produksinya. Nah, hal ini berarti juga akan merubah struktur biaya yang ada di perusahaan. Nah, pengaruh otomatisasi itu yang pertama, biaya overhead pabrik naik. Misalnya katakan perusahaan lebih banyak menggunakan mesin. Berarti nanti biaya penyusutan mesin, biaya pemeliharaan mesin, biaya listriknya itu meningkat. Nah, peningkatan biaya overhead pabrik karena sudah otomatisasi penggunaan mesin, penggunaan robot dan sebagainya, itu akhirnya mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga biaya tenaga kerja langsung menjadi turun atau tidak terlalu signifikan. Nah, terkadang perusahaan menggabungkan kedua biaya ini ke dalam satu biaya, namanya adalah conversion cost atau biaya konversi. Nah, berikutnya karakteristik dari penentuan harga pokok proses atau proses costing itu adalah laporan biaya produksi, laporan yang memperlihatkan berapa barang persediaan awal yang ada, berapa kemudian yang diproduksi di bulan tersebut, berapa yang sudah selesai dan berapa yang masih belum selesai di akhir produksi secara unit, dan juga berapa biaya yang ada di barang dalam proses awal, berapa biaya yang ditambahkan dalam periode berjalan, kemudian nanti berapa biaya per unitnya, dan berapa biaya dari unit yang telah selesai dan dipindahkan ke proses atau ke departemen berikutnya. Maka laporan biaya produksi itu terdiri dari informasinya produksi dalam unit. Tadi berapa biaya produksi barang dalam proses awal maupun yang ditambahkan, unit produk ekuivalen, biaya per unit, dan pertanggungjawaban biayanya. Nah, ada 2 metode dalam penentuan harga pokok produksi dalam proses costing. Yang pertama itu metode rata-rata tertimbang. Nah, ini yang dibahas dalam video kali ini. Dan metode first in first out ini akan dibahas di video yang kedua terkait dengan proses costing ini. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan laporan biaya pokok produksi. Yang pertama, tentukan unit ekuivalen produksi. Yang kedua, tentukan biaya per unit. Berikutnya, tentukan biaya dari barang yang dikirim ke departemen berikutnya. Dan yang keempat, susun laporan biaya produksi. Dengan demikian berakhir sudah video pembelajaran tentang metode penentuan harga pokok proses atau proses costing yang merupakan materi di bab 4 yang ada di buku Akuntansi Biaya edisi ke-6 karangan Firdaus Ahmad Dunia dan kawan-kawan. Dapatkan video pembelajaran lainnya yang lebih lengkap di e-learning.penerbitsalemba.com. Cari e-learning Akuntansi Biaya Firdaus Dunia edisi ke-6. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.